dengan ada mengadakan FGD dan melibatkan akademisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini konsistensi antar dokumen perencanaan ini sinergis ya, dari RPJMN, kemudian RPJMD, kemudian RPJMD provinsi, kemudian dipedomi oleh RPJMD kabupaten kota. Secara perencanaan kita hampir sama ya, karena mengacu pada satu regulasi juga ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian keterkaitan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur ini kita ada visi misi, kemudian ada tujuan itu ada meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah, kemudian menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya kesetaraan gender, terpenuhnya kebutuhan dasar, terwujudnya pemerintahan yang baik, menguatkan nilai-nilai demokrasi kehidupan sosial masyarakat, terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, kemudian ini per satu tujuan ini diwakili beberapa sasaran. Nah, sasaran ini menjadi strategi dari Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya muatannya terdiri dari isu-isu strategis yang ada di kabupaten kota wilayah Provinsi Jawa Timur. Kan tidak mungkin kalau di luar Jawa Timur kita menjadikan isu strategis dan sasarannya. Jadi ini lingkupnya di Provinsi Jawa Timur dan menjadi sebuah arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan arah kebijakan kewilayahan. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, di paparan kami ini untuk timeline atau waktu penyusunan perencanaan dan penganggaran rata-rata kita sama ya siklusnya. Cuman hanya saling bertahap karena kita harus mempedomani RKP ya. RKP di nasional, kemudian kita menyusun RKP di provinsi, kemudian kabupaten kota juga menyusun RKP di provinsi. Yang kemudian untuk usulan-usulan yang terkait dengan prioritas pembangunan itu akan kami kawal gimana itu di Rakortek Bank yang kemudian akan diverifikasi oleh pemerintah pusat dengan dukungan apa? Dukungan sumber dana APBN dan sumber dana lainnya. Nah, kondisi APBN sekarang ini kan Bapak Ibu sekalian saya rasa sudah mengerti ya, utangnya banyak di Indonesia ini ya. Untuk apa? Untuk pembangunan. Nah, untuk pembangunan tapi masih belum juga ada surplusnya. Karena kita setiap bulan masih harus membayar bunga utang luar negeri itu sekitar 400 sekian miliar per bulan itu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan gimana nanti untuk anak cucu kita ini. Seperti Bapak Ibu sekalian. Lanjut Mas. Nah, harmonisasi dokumen perencanaan, rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan spasial. Rencana pembangunan daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur yang spasialnya kita ada di RT/RW Provinsi Jawa Timur. Yang dimana untuk mewujudkan mengharmoniskan arahan pembangunan daerah dalam RPJMD. Jadi di rencana pembangunan spesial itu dibagi per klaster wilayah. Kemudian dibagi lagi nanti lebih dikerucutkan menjadi kayak pusat agrobisnis yang terkait dengan agenda pembangunan tahunan. Kemudian sinkronisasi antara dokumen RPJMD, RT/RW, dan RPJPD. Jadi kita menyusun perencanaan pembangunan itu tidak keluar dari koridor regulasi yang ada, tetap mempedomani sehingga pada waktu nanti kita sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun PP nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Jadi kita akan konsisten, tidak keluar dari koridornya seperti itu. Arah kebijakan kewilayahan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar. Misalnya untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan akses dasar masyarakat lainnya. Kemudian pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian juga.
Pemetaan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan sarana dan prasarana. Itu untuk arah kebijakan kewilayahan. Kemudian koridor dan poros pembangunan Jawa Timur berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan. Ini sumber datanya di rangkir review RPJMD kami yang kemarin barusan kita mengadakan perubahan RPJMD karena ada suatu hal, yaitu diterbitkannya Permendagri 90, kemudian ada turunannya, kemudian kita juga menyesuaikan terkait dengan nomenklatur, kemudian disusul sama Permenpan, perubahan SOTK dan sebagainya. Nah, sampai saya sekarang ini ya seperti inilah kondisinya, masih belum konsisten. Kita diminta atau dituntut untuk konsisten oleh pemerintah pusat, namun ya regulasinya balapan istilahnya seperti itu. Jadi regulasinya ada 200 halaman misalnya seperti itu, kita belum baca sampai habis, itu keluar lagi regulasi yang ada. Sekarang keluar lagi regulasi yang ada, undang-undang 1 belum dibaca habis, itu nanti ada lagi undang-undangnya. Jadi undang-undang 1 klausulnya masih belum mempedomani hal-hal atau mengakomodir regulasi yang lainnya. Jadi Pemda itu atau kami di provinsi itu kemana nih arahnya ini sebenarnya kan seperti itu, arahnya mau kemana, mau dibawa kemana ini gitu. Ya itu sekilas ini aja Bu ya, sekilas peraturan perundangan yang baru. Kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Untuk koridor dan poros pembangunan Jawa Timur, ini ada koridor maritim dan logistik. Ini lebih difokuskan pada Tuban Gresik, Bangkalan Sumeneb atau jalur yang di utara seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang koridor industri agro, Tuban, Madiun, Magetan, Pacitan. Koridor pariwisata maritim perikanan, Pacitan, Regi, Sendang Biru, Jember. Koridor pengembangan kota menengah, ada Madiun juga, Nganjuk, Jombang, Pasuruan, Situbondo. Koridor megapolitan Surabaya Malang, koridor logistik maritim dan pariwisata di Banyuwangi, Situbondo, Sumeneb. Koridor pengembangan kota menengah kompak atau sepakan kompak Magetan, Trenggalek, Tulungagung. Ini adalah karakteristik yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti itu Bapak Ibu. Nah, dukungan percepatan pembangunan ekonomi melalui implementasi Perpres 80 tahun 2019 tadi yang sudah disinggung sama Ibu Kabid destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata oleh Bu Susi tadi. Nah, ini kan ada ke Madura dan Kepulauan. Nah, di Perpres Bapak Ibu sekalian, Perpres 80 itu kan ya gimana ya, ada lampirannya, termasuk pengembangan yang ada di Madura dan sekitarnya dan pulau-pulau lainnya, pulau kecil lainnya seperti itu. Nah, namun kondisinya sekarang ini kita sebagai provinsi kemarin ada usulan-usulan yang sudah kita bicarakan dengan Bappenas, kemudian ada hasil juga dari rapor GUP, di mana RC atau persyaratan yang sudah lengkap itu yang bisa kami optimalkan untuk kami usahakan agar proyek strategis tersebut untuk dapatnya dilaksanakan tahun 2003 sampai dengan tahun 2024. Kenapa sebenarnya sampai 2023 sampai 2024? Karena periodenya Ibu Gubernur atau FJM tinggal 2 tahun lagi. Jadi perjuangan kami ya tinggal 2 tahun itu. Nanti setelahnya itu lah bagaimana berkelanjutannya akan menjadi kebijakan-kebijakan lebih lanjut berikutnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kemarin kita ini sudah sama Pak Uge ya, Pak Uge yang dari Bappenas itu sudah berdiskusi terkait usulan-usulan. Nah ini kalau kami melihat daftarnya atau usulan-usulan itu belum ini Bapak Ibu, ya mohon maaf belum menyinggung proyek strategisnya di atau proyek prioritas di wilayah Madura dan sekitarnya. Jadi lebih cenderung di luar dari Madura dan Kepulauan seperti itu. Nah,
Makanya dari nada FGD ini semoga mendapatkan ide-ide atau hal-hal yang bisa menjadi penunjang atau optimalisasi untuk prioritas-prioritas pembangunan yang tercantum pada lampiran Perpres 80. Sebenarnya banyak sekali lampirannya yang di Perpres 80 terkait dengan proyek-proyek dengan sumber dayanya APBN. Saya kembalikan lagi, kalau APBN kita nge-APBN terus ya gimana? Ya bisa lama kita nunggunya seperti itu. Nah, dengan munculnya Undang-Undang 1 itu kan diberikan kesempatan ada dana bagi hasil. Kemudian ada dana apa ya, kemarin tuh ada kayak dana yang bersifatnya ini loh, apa namanya, bisa berdikari sendiri. Misalnya kayak grup, lupa kemarin saya namanya dana apa ya? Dana abadi ya, bersifat SDF, sovereign wealth fund ya. Jadi kita bisa berdikari sendiri seperti itu. Nah, kenapa diberikan undang-undang seperti itu di klausulnya? Ya karena mungkin pemerintah pusat ya kalau terus-terusan menggantikan pada APBN ya, jadi kita bisa ngutang terus dan surplusnya masih belum bisa terproyeksi seperti itu. Dan untuk teknis lainnya, jadi diharapkan adanya Undang-Undang 1 itu tahun 2022 itu supaya daerah itu bisa mandiri, jadi bisa mengembangkan sendiri, menambahkan menjadi DAD lebih besar sendiri, tapi juga tetap ada DBH-nya, dana bagi hasil. Padahal yang punya wilayah atau kewenangan itu secara teknis itu kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Prioritas penanganan kewilayahan ini lebih difokuskan kepada faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, pengelolaan per kapita, memperhatikan jumlah penduduk miskin, kemudian pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan yang hanya mulai dari pentingnya pendekatan sektoral untuk meningkatkan sumber daya ekonomi. Kemudian yang terakhir, strategi pembangunan from sektoral to spatial approach, mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan desa dan antar daerah. Mengurangi ya bahasanya, bukan menurunkan. Arah pengembangan klaster Madura, ada 3 aspek. Arah pengembangan klaster Madura adalah terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Sumeneb. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan, yaitu pertanian lahan kering, pertanahan, dan perikanan. Ini sumber datanya dari review RPJMD kami. 3 aspek tersebut adalah aspek sosial, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat, menjaga kualitas hidup keluarga, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dan fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat daerah terpencil. Aspek ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah sektor primer melalui virasi produk unggulan, perluasan pemasaran produk dengan upaya menunjukkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi dan teknologi. Nah ini yang saya tunggu-tunggu juga ini pada sisi aspek ekonomi. Ini pembangunan Indonesia Sulawesi Science Park ini ada kemarin ada info-info untuk diperjuangkan atau untuk lebih difokuskan kepada usulan ke pemerintah pusat. Betul. Cuman kalau melihat di perpresnya kembali itu dana yang dibutuhkan itu 3.000 miliar atau dengan 3 triliun ya di lampiran perpresnya nomor 1 itu. Nah itu kembali lagi pada pemerintah pusat. Kalau kita ngomong APBN itu paling tidak itu ya sekarang kan kalau sosialisasi DAK kemarin itu kan DAK reguler sudah nggak ada ya.
melebur ke DAK penugasan, yang dimana DAK penugasan itu bertujuan adalah ini memprioritaskan pembangunan sebagaimana misalnya kayak proyek strategis nasional itu arahannya presiden seperti itu yang diprioritaskan presiden. Sekarang DAK afirmasi nggak ada, daerah tertinggal di Jawa Timur juga nggak ada, DAK reguler juga nggak ada. Jadi nanti meleburnya di DAK penugasan dengan kriteria tertentu seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya aspek infrastruktur, peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, percepatan pengembangan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, akses menuju jalan tol, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, konektivitas ekonomi, penyedia sarana prasarana yang memadai dan handal. Arus pengembangan DPP Madura dan sekitarnya, destinasi pariwisata provinsi. Nah, ini pada Riparda ya, Ripardanya Provinsi Jawa Timur, saya kutip ini untuk arah pengembangan DPP Madura dan sekitarnya ini, bahwa DPP Madura dan sekitarnya meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb. Ini dengan tema pengembangan wisata halal dan wisata bahari, karena kondisi geografisnya ini adalah dikelilingi oleh laut wilayah Madura. Jadi lebih cenderung pada pesisir ya, atau daerah metropolitan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada peta KSPP Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan sekitarnya untuk DPP-nya, yang kemudian untuk untuk KSPP-nya, untuk KSPP Sumeneb dan sekitarnya juga ada pengembangan dengan ditampilkannya pulau-pulau kecil ya di sekitar wilayah Kabupaten Sumeneb seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan hal-hal yang teknis lainnya dilanjutkan oleh Bapak Moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu ya. Ini saya rekam secara manual. Bapak Ibu sekalian, monggo. Kami persilakan untuk bertanya. Saya baiknya turun saja. Monggo. Nanti mic-nya biar cepat nyambung dan saya bertanya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan perencanaan strategisnya ya, provinsi, jadi acuan regulasinya jelas. Dan tadi juga disampaikan bahwa titik tekan dari perencanaan Riparprov ya, yang untuk yang KSPP-nya itu salah satunya adalah wisata bahari gitu Pak ya. Betul. Nah, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa segala macam infrastruktur sudah ada dan sudah bagus yang ada di mana Madura ya, sejak kemudian dibangunnya jembatan Suramadu dan sampai sekarang gitu ya, jalanan menjadi sangat lebar, terus kemudian pertumbuhan ekonomi mulai bergeliat gitu ya. Itu menandakan bahwa sebenarnya masa depan kewisataan di Madura sampai dengan Sumeneb sekalipun gitu ya, itu punya peluang dan potensi yang cukup besar. Berikutnya, kekuatan yang tidak bisa dipungkiri berkaitan tentang pengembangan pariwisata yang ada di Madura itu adalah kekuatan sosialnya, sosial budayanya. Itu sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari pengembangan sebuah ekonomi, sebuah pariwisata. Jadi Pak Bu, kebanyakan ini kan orang pada bangun tempat wisata. Ini kan tempat wisata itu macam-macam ini ya. Destinasi yang sudah ada, yang sudah menarik gitu kan, karena biasanya mengandalkan wisata alam gitu ya. Kan tinggal dimanfaatkan, tinggal dikelola dan dimanfaatkan. Ada kan? Terus kemudian ada juga nih, investor itu membangun wisata itu dengan cara menginvestasikan wisata, membuat wisata buatan. Bahkan investornya juga dari pemerintah juga kan gitu ya, membuat tempat-tempat wisata. Tapi ada yang nggak kalah menariknya, bahwa kemudian
kegiatan-kegiatan seni budayanya itu diwisatakan, karena itu yang malah justru yang bisa mendatangkan dan ditunggu banyak orang untuk bisa datang ke sebuah daerah atau yang punya tempat wisata. Inti dari sebuah wisata itu apa sih? Sebenarnya kan tempat pergeseran orang kan, perpindahan orang yang datang dari jauh atau datang dari mana gitu, datang ke tempat itu terus kemudian menikmati tempat wisata ini dan membelanjakan gitu. Nah kalau wisata nggak ada orang yang datang dan tidak membelanjakan, ya tidak mungkin, karena kuncinya wisata itu kan orang datang dan kemudian belanja, mau kuliner, beli oleh-olehnya atau tempat tinggal di situ kan gitu, dari situ. Nah monggo Bapak Ibu, wisata yang basisnya alam buatan terus kemudian budaya, saya kira itu sudah terjadi di sini, dan kemudian masing-masing Bapak Ibu semuanya di masing-masing daerah itu punya potensi wisatanya ya, yang tadi disampaikan. Kalau saya melihat banyak memang wisata yang berbasis alam juga menjadi unggulan, utamanya salah satunya Bahari. Tapi tak kalah menariknya wisata budaya ternyata di sini menjadi andalan. Misalnya makam-makam gitu ya, itu kan, atau petilasan-petilasan itu kan jadi wisata. Nah, monggo, mumpung ada Pak Januar, kami persilakan untuk menyampaikan sesuatu, dicari persoalannya dan dikoneksikan kepentingannya kan gitu lah, kepentingannya daerah dengan provinsi. Monggo Pak. Sebentar Pak ini. Terima kasih. Sebutkan namanya Pak, dari mana? Kami dari Kabupaten Pamekasan, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan. Namanya Bapak? Amin Jabir. Bapak Amin Jabir. Amin Jabir. Saya akan bertanya dari perspektif ekonomi dan saya tidak akan berbicara tentang kalau tadi ada beberapa hal yang harus dikaji dalam persoalan potensi bencana. Tapi paling tidak saya ke Pak Januar ini akan bertanya tentang potensi dan peluang. Pertama saya ilustrasikan bahwa Menparekraf ini datang ke Madura 2 kali dalam kurun waktu yang sangat cepat. Walaupun saya tidak tahu misi apa yang dibawa, walaupun juga saya diundang, saya belum mampu menangkap kalimat dan retorika yang disampaikan. Tetapi di Pamekasan, Menparekraf ini disajikan batik baik di kedatangan pertama maupun di kedatangan kedua. Ini kaitannya dengan peluang dan potensi. Yang pertama yang saya ditanyakan, cara baca Bapeda Provinsi terhadap peluang di Pamekasan seperti apa sesungguhnya? Artikah apakah memang ada ruang yang besar bagi Kabupaten Pamekasan ini untuk mengembangkan pariwisata dengan berbagai macam jenisnya termasuk budaya yang dikatakan tadi? Yang kedua, sejauh mana care Bapeda Provinsi ini terhadap potensi? Karena saya yang tidak memiliki kemampuan di bidang itu amat sangat tidak yakin kalau berbicara potensi. Kalau berbicara pantai, kita tidak usah ke Jawa. Dengan Sumeneb kita ini kalah jauh ibarat langit dan bumi. Kalau Pamekasan mau menggali potensi wisata pantai itu, kita jauh. Kalau kita mau jujur dengan sampah, dengan Sumeneb saja, tidak usah ke Jawa. Alamnya jauh banget. Jauh tempatnya jauh banget. Kemudian kalau kita berbicara buatan, potensi alam juga jauh. Walaupun beberapa kali diupayakan di tingkat lokal itu ada yang namanya Bukit Cinta, tidak berumur 1 tahun kemudian kolak dan lain sebagainya. Artinya fakta-fakta ini ada di Kabupaten Pamekasan. Ada yang menarik di Pamekasan itu adalah wisata budaya, seperti yang dikatakan tadi. Artinya wisata religius, orang mengatakan begitu. Tetapi yang saya lihat wisata religius di Pamekasan ini
dampak ekonominya itu Pak terpusat. Karena pengelolaan sistem rumah tangga. Walaupun pembangunannya kadang melibatkan intervensi pemerintah daerah. Saya pernah di BP dalam kurun waktu 14 tahun pernah merekayasa aksesibilitas maupun perparkiran. Tetapi outcome-nya itu sama sekali ke pemerintah daerah tidak ada. Ini persoalan juga itu. Walaupun ini mungkin bagus juga untuk potensi ekonomi, walaupun sifatnya rumah tangga. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya katakan sejauh mana sih umpamanya Bapeda itu melihat potensi dan peluang yang ada di 3 kabupaten ini, terutama di Pamekasan. Sehingga ini tidak hanya menjadi angin segar bagi kita Kabupaten Pamekasan untuk mendesain dan merekayasa, kemudian sebagian dananya dari kami, juga sebagian dananya dari pemerintah provinsi Jawa Timur atau bahkan dari Indonesia dengan kehadirannya Menparekraf. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada satu potensi yang ingin digali di Kabupaten Pamekasan yang namanya batik. Sebentar lagi kita juga akan pameran batik, luar biasa. Tetapi saya ingin melihat dari kacamata yang adil. Ya. Launching terhadap Pamekasan batik ini sudah lama, di periode bupati yang pertama, bupati pemilihan pertama, artinya umurnya hampir 15 tahun. Di periode sekarang ada anggaran yang signifikan untuk membranding batik Pamekasan. 2 tahun terakhir luar biasa. Semuanya mengatakan sukses, yang hadir mengatakan sukses. Cuma saya bertanya-tanya, ini yang sukses promosinya atau dampak terhadap promosi? Kenapa? Supaya ini juga menjadi evaluasi dari pemerintah provinsi, sebaiknya bagaimana? Saya dalam kacamata kasar menghitung dana yang dikeluarkan untuk promosi yang diproyeksikan dalam bentuk fashion itu ratusan juta bahkan miliar. Tetapi dalam kurun waktu promosi sampai sekarang, batik yang terjual itu seberapa sih? Artinya antara yang dikeluarkan dana yang spektakuler itu dan ketika kita tanya ke masyarakat itu, batik Anda terjual nggak? Sukses katanya. Ini bukan skeptis saya karena saya juga orang Pamekasan itu. Biar jelas dampaknya kepada pebatik. Jangan kemudian kita hebat, lenggak-lenggoknya hebat, bikin walk itu luar biasa, yang dipakai juga luar biasa, dananya miliaran rupiah, tapi faktanya batiknya tidak ada yang laku. Berbeda dengan yang tidak dilakukan umpamanya di Jogja. Mereka biarkan begitu saja. Tapi laku karena apa? Kunjungan orangnya banyak, batiknya mudah. Maksud saya ingin Pamekasan ini diproyeksikan sebuah wisata yang bagus. Dan yang terakhir sekali, ada kearifan lokal di Kabupaten Pamekasan ini yang amat sangat menghambat potensi wisata. Walaupun sifatnya masih lokal di desa-desa, kalau sudah tidak sesuai dengan kearifan lokal, kemarin dibakar karena saya juga disidang. Waktu saya di DLH disidang karena mengeluarkan dokumen lingkungannya. Karena semata-mata karena tidak ada kearifan lokal, sehingga muncul komentar dari beberapa mantan bupati, Pak Jabir, alangkah baiknya kalau seluruh di Pamekasan itu diakhiri dengan syariah, ada wisata syariah gitu, ada masyarakat gitu, barangkali gitu. Ini juga harus menjadi pertimbangan provinsi, bagaimana kira-kira dengan kearifan lokal yang faktanya terjadi di Pamekasan, berbeda dengan 3 kabupaten lain di wilayah Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih ya Pak Menjadi, Kepala BPD-nya Pamekasan. Jadi Bapak, 2 hal sebenarnya utamanya ketika Pamekasan ini potensinya sangat berbeda dengan yang namanya Sumeneb itu tadi, bahwa alam buatan juga begitu, di sini juga tidak betapa mendukung. Tetapi yang menarik adalah 2, ketika wisata religi sama budaya, atau kemudian kaitannya tentang potensi batiknya. Ini cara mengungkitnya bagaimana untuk menjadi bagian dari wisata ini.
itu ininya di situ Pak. Ya. Ada yang lain tanya? Monggo menyampaikan Bapak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kusairi kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Mungkin agak sedikit lain dengan Pak Jabir. Pak Jabir dari sisi Ekonomi. pesimis. Saya dari sisi optimis. Karena secara kebetulan dan memang ditunjuk Pak Bupati untuk ya karena optimis. Kalau lagi nanya optimis, bagaimana optimis? Nah, dalam rencana ya kawasan strategis pariwisata Provinsi Jawa Timur, tentunya saya ingin urun rembuk juga, bukan keluh kesah, tapi ini hal yang harus dilakukan ke depan. Terkait pertama untuk pembangunan yang bersifat bahari, mungkin itu kan salah satu yang bisa kita upayakan untuk bisa dilaksanakan. Artinya kalau memang dibuat garis kilo, artinya memang Pamekasan ini nasibnya garis pantainya sangat sedikit. Tapi kalau menurut saya bukan menjadi masalah. Nah, jadi kalau kami melihat, Pak Jabir, saya bukan orang teknik ya, kalau kita lihat pantai kita dimulai hanya Talang Siring, kemudian di rumahnya Pak Jabir di Telanakan, artinya hanya sekitar 15 kilo. Terus di utara juga, saya kan pernah camat utara, hanya dari Pasian itu bahkan lebih pendek lagi, nggak tahu pertanyaan modal gimana, cuma sampai Sokobedah, artinya ya sekitar 10 kilo. Cuma agak melebar seperti Gembila. Namun untuk di utara juga kan bisa juga sebenarnya dikembangkan, namun zonasinya nanti yang perlu kita perhatikan. Dan juga kami di Disporapar itu juga ada beberapa yang ingin kami kembangkan, termasuk di wisata bahari juga. Sekarang sudah ada di pantai Talang Siring, kemudian The Legend, dan mana Komangurut itu juga ke pantai. Tinggal pengembangannya. Jadi saya berharap tetap Pamekasan juga menjadi bagian dari rencana dari provinsi Jawa. Hal itu juga memang sekarang lagi dibuat di Markap, Pak. Mungkin Pak Jabir juga ikut, artinya rencana induk pembangunan kepariwisataan di Pamekasan. Dan alhamdulillah juga ada, kalau sudah tadi disebutkan bahwa ada wisata religi juga, ada wisata kuliner juga.